Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ungkapan yang patut untuk kita ucapkan kecuali tasyakur kepada Allah. Nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah itu sedemikian besar, tidak kurang sedikit pun. Setiap detik rahmat itu selalu menyelimuti kita. Bahkan mulai kita di dalam kandungan 9 bulan itu, rahmat itu selalu diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga 9 bulan itu loh, walaupun di dalam kandungan kita bisa bernafas dan kita tidak mengeluarkan kotoran. Itu rahmat Allah. Coba bayangkan kalau di sana kita tidak bisa bernafas, kalau di sana kita mengeluarkan kotoran, apa yang terjadi? Sampai kita lahir, rahmat itu tetap diberikan kepada kita sampai sekarang. Tidak pernah terhenti sedetik pun ya. Karena itu hadirin, syukur itu adalah kewajiban kita. Di samping itu adalah wajib bagi orang yang bersyukur, Allah menjanjikan tambahan nikmat yang lebih besar. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita masih meneruskan kajian yang dulu sebelum terpotong di bulan Ramadan tentang dusta ya. Di awal bab tentang dusta ini Allah mengingatkan ala la'natullahi alal kadzibin. Ingat, laknat Allah ditetapkan kepada orang-orang yang dusta. Artinya hadirin, ketika kita ingin selamat harus jujur. Dan ketika kita tidak jujur berarti kita celaka. Berarti kita tidak selamat itu loh ya. Sehingga laknat itu adalah Allah menghendaki untuk tidak selamat, untuk tidak baik ya kepada orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak jujur. Karena itulah cerita dulu ya, ketika ada seorang sahabat, seorang kafir yang ingin masuk Islam, orang yang ingin masuk Islam, tapi dia enggan untuk meninggalkan dosa, kebiasaan-kebiasaan lama. Rasulullah tidak melarang, lakukan. Tapi syaratnya cuma satu, kamu tidak boleh bohong, kamu harus jujur, kamu tidak boleh dusta. Dan apa yang disyaratkan baginda Nabi ini nampaknya itu ringan sekali. Oh ternyata masuk Islam itu gampang, ringan. Tapi prakteknya ternyata dengan jujur itulah dia menjadi orang baik. Sebab ketika dia sudah bersyahadat masuk Islam akan melakukan apapun, teringat pesan Nabi. Kamu harus jujur, tidak boleh dusta. Ketika dia akan melakukan kebiasaan lamanya, bagaimana nanti kalau ketemu Nabi ditanyai tentang ini? Kalau saya mengatakan tidak berarti saya dusta, saya tidak jujur. Kalau saya mengatakan iya, ya, berarti hukuman itu akan diberikan kepada saya, kepada setiap orang muslim yang melanggar ya. Dan persyaratan itu yang akan menjadikan dia itu menjadi orang yang baik. Akhirnya semua kebiasaan buruk itu ditinggal. Jadi dengan jujur itulah seseorang akan selamat. Hadirin rahimakumullah, lah pengertian jujur itu menurut ahli sunnah wal jamaah adalah al-ikhbar bisyai, menceritakan sesuatu ala khilafi ma huwa alaihi, terhadap
menceritakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, dengan yang terjadi. Jadi pokoknya kalau seseorang ngomong sesuatu tapi yang diomongkan itu tidak sebenarnya, tidak sesuatu yang realistis, tidak sesuatu yang terjadi, itu adalah kebohongan ya. Baik itu disengaja ya, sawaun a'lamu dzalika wa ta'ammada amla. Baik dia tahu dan dia menyengaja untuk mengatakan itu atau tidak ya. Itu termasuk kebohongan ya. Itu adalah termasuk larangan. Wa'lam dan ketahuilah annahu qad yubahu, bahwa sesungguhnya terkadang bohong itu diperbolehkan. Tidak mutlak semua kebohongan itu tidak boleh, semua dusta itu jelek, tidak seperti itu. Tetapi terkadang bohong itu boleh. Berarti bohong itu tidak dosa. Waqad yajibu, dan bahkan kadang-kadang wajib orang itu bohong, tidak boleh jujur. Sehingga kita harus tahu kapan kebohongan itu boleh dan kapan seseorang bohong itu bahkan wajib, tidak boleh jujur ya. Famubahun, dan kebohongan itu mubah. In ubiha tahsilu dzalikal maksud, jika sesuatu yang terjadi itu diperbolehkan untuk tidak ada dampak ya, terjadi sesuatu yang diinginkan itu terjadi dan itu tidak ada dampaknya, tidak ada resikonya, tidak ada kejelekannya. Wa wajibun, dan wajib in wajaba tahsilu dzalika, apabila kebohongan itu akan menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang baik itu ya. Kama law ra'a ma'suman, sebagaimana contoh, sebagaimana ketika seseorang itu melihat, kama law ra'a, kama koyok barang law ra'a, lamun ningali sapa wong ma'suman ing wong sing maksum, terjaga, wong sing apik ya, orang-orang yang terlindungi. Ikhtafa sing didolai, ikhtafa sing nyamar ing sembunyi, min dzalimin saking wong zalim. Yuri tukang karep sapa zalim kot selahu ing mateni man ya. Au idza'ahu, utawa menyakiti, mendolimi. Fal kadzibu, mongko utawi gorohuna ing dalem kene iku wajibun, wajib. Jadi umpama ada orang yang terjaga, wong mukmin itu ketika orang membaca syahadat itu adalah orang-orang yang maksum, terjaga baik dirinya, wajib dilindungi, atau hartanya ya, atau martabatnya itu wajib. Lah ketika ada orang yang maksum, terjaga, wajib dijaga ini, kemudian dia itu dicari oleh orang yang zalim, wong sing welek ya, siapapun orangnya, pokoknya orang ini jelek, yang ingin membunuhnya, ono wong dolei seseorang, endi wong iki, ambek nggawa pedang, ambek nggawa senjata gitu ya. Dia mencari seseorang yang ini wajib dilindungi karena sesama muslim ya, akan mendolimi orang ini. Lah kalau ini ditunjukkan, kalau ini kita jujur ditunjukkan tempatnya, maka akan terjadi pembunuhan, atau mungkin dia akan disiksa, atau mungkin dia akan terzolimi ya. Maka orang yang tahu keberadaannya ini wajib dusta, wajib bohong, ngomong enggak tahu saya, atau dia tadi ke sana padahal tidak ya. Wis pokoknya tidak boleh jujur, sebab ketika jujur ditunjukkan maka
akan terjadi kezaliman, akan terjadi pembunuhan ya. Akan terjadi sesuatu yang merugikan orang yang wajib dizalimi ini, karena orang ini termasuk orang yang maksum. Liwujubi ismati damil maksum, karena wajib melindungi darah seseorang yang mulia yang wajib dilindungi. Jadi ini harus tidak jujur, harus dusta ya. Walaupun kita tahu, kita harus ngomong tidak tahu. Wakadha dan lan semono uga dan begitu juga ya. Lau sa'alahu lamuno tahko hu ing man sapa zalimun wong zalim an wadi'atin saking titipan, saking amanah, yuri tukang karep sapa zalim akhdaha ing njupuk barang titipane niki, padahal itu bukan miliknya. Ada orang yang dititipi harta ya dengan jumlah yang besar. Lah orang yang zalim ini ingin merebut harta itu karena tahu bahwa harta itu bukan miliknya, tapi titipan orang, dan orangnya sudah tak tahu, keberadaannya sudah tak tahu, atau orangnya sudah meninggal ya, sementara tidak jelas ahli warisnya. Ini titipannya ini banyak. Lah ada orang yang zalim ingin merebut harta itu ya. Maka ketika orang ini tanya dan tujuannya jelek, ingin merebut harta itu, kita wajib bohong itu ya, tidak boleh jujur ya, karena akan melindungi harta yang menjadi wadiah, menjadi titipan ini, supaya selamat, supaya tidak sampai diambil, tidak sampai dikuasai. Jadi fayajibu mongko wajib apa ingkaruha, ingkar itu ya tidak jujur ya, tidak mengatakan tidak tahu, itu adalah kewajiban. Wa ingkadziba, betapapun dengan mengatakan tidak itu dia dusta ya, itu tidak apa-apa, tidak bohong, tidak dosa ya. Bahkan lawis tahlafa, andaikan orang yang bohong ini sampai sumpah itu loh, tidak boleh. Sumpah itu kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar itu dosa, bahkan ada kafarat. Kafarat itu denda bagi orang yang dusta ketika sumpah itu loh ya, dusta. Bahkan ini menjadi tanda-tanda kemunafikan orang-orang yang dusta, sumpah padahal bohong. Ini ada kafaratnya, harus puasa selama 3 hari ya. Jadi dia sampai sumpah, demi Allah saya tidak tahu, padahal kita tahu. Jadi walaupun sampai sumpah itu jaza boleh lahu kedwiman. Jadi dia itu boleh dusta. Tidak boleh, walaupun boleh sampai sumpah itu loh ya, menguatkan ucapannya itu loh ya, itu boleh. Walaupun sumpah yang dilakukan itu di atas kedustaan, di atas kebohongan, tapi demi untuk menyelamatkan harta titipan ya, yang itu adalah amanah ya. Kalau diambil oleh orang ini jelas ini jelek, ini jelas tidak amanah, nanti akan menjadi habis atau mungkin harta itu akan menjadi sia-sia. Jadi kita tidak boleh jujur, kita harus mengatakan sebaliknya ya. Jadi walaupun dengan sumpah itu tidak apa-apa, supaya selamat. Wa illa lan lamun ora gelem khonata mongko dadi Allah, dadi napa? Kalau umpama tidak seperti itu, lazimahul kafaroh, maka wajib bagi orang yang dusta itu kafarot. Ketika tidak dalam kondisi seperti itu, tidak untuk menyelamatkan seperti itu, ya harus ada kafarot sumpah, didenda ya. Orang yang dusta itu ketika sumpah itu didenda. Wakila, dan ada pendapat ulama ya, wakilalan dan sebutake yalzamu, wajib opo al halafu,
sumpah. Jadi ini menjadi wajib. Wa mahma kana la yatimmu maqsudu harbin au islahi dzatil bain. Jadi wajib sumpah ya. Selama sesuatu itu tujuan dari peperangan, strategi perjuangan ya. Taktik-taktik perjuangan itu tidak sempurna, tidak berhasil. Kecuali dengan mengatakan sumpah itu, ini menjadi kewajiban. Jadi seseorang yang mungkin diplomat, ketika terjadi peperangan, dia itu menyelidiki, dia itu diplomasi, ini harus dusta. Ketika apa yang diinginkan itu kalau tanpa dengan demikian itu tidak bisa terwujud, tidak bisa berhasil ya. Jadi lazimal halafu, jadi harus bersumpah dan boleh ketika itu dia bohong ya, karena termasuk strategi peperangan itu. Au islahu dzatil bain, atau mendamaikan seseorang yang berseteru ya, tukaran ya. Ini kalau tidak dengan kebohongan ini tidak bisa. Jadi balik podo apike podo nrimone, ini tidak bisa kecuali dengan dusta itu ya. Maka diperbolehkan itu, bahkan termasuk wajib untuk mengatakan yang tidak seperti yang terjadi ya. Umpama ada orang yang berseteru padahal dia itu tidak mau ketemu, tapi disampaikan tentang orang yang dimusuhi itu, dia mencari sampean atau mungkin dikatakan sesuatu yang baik-baik, yang pada akhirnya dua orang ini sama-sama ingin ketemu, sama-sama damai ya. Bagaimana caranya agar keduanya ini bisa damai, bisa menerima? Maka sesuatu yang mungkin bohong itu diperbolehkan supaya keduanya itu bisa menerima dan bisa damai. Awis timalati qalbil majni alai, atau kecondongan hati seseorang yang berbuat jelek. Kalau jujur nanti akan diikuti ya. Umpama tentang sesuatu yang jelek, mungkin ini dianggap sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak positif kalau umpama dikonsumsi atau apa. Lah ini kalau ini jujur, maka orang yang diomongi ini akan melakukan itu, dan ini akan melakukan pelanggaran. Maka ketika kita mengatakan yang tidak jujur tentang sesuatu yang menyebabkan hati seseorang itu condong ingin melakukan itu, padahal itu dilarang ya, maka diperbolehkan untuk mengatakan yang tidak sesungguhnya ya, mungkin tentang bahaya dan lain sebagainya. Wa irdha'i zaujatihi, dan ridhonya pasangan hidup, istrinya ya, zaujatihi. Kalau tidak bohong maka akan tidak senang istrinya itu. Ketika tidak jujur ya, maka dia akan senang. Lah mengatakan yang tidak jujur itu tidak apa-apa, bahkan baik ya, untuk menyenangkan istri. Ya seperti masalah makanan ya, mungkin tidak enak kemudian dikatakan enak, atau pakaian yang dipakai mestinya itu tidak pantas ya. Tapi ketika dikatakan jujur itu akan mengecewakan itu loh ya, akan tidak senang, maka dia harus tidak jujur, bohong ya, demi untuk ridhonya, kesenangan hati istrinya ya, itu tidak apa-apa. Jadi dalam kondisi untuk menyenangkan pasangan hidupnya, menyenangkan istrinya. Jadi bohong itu tidak apa-apa. Seperti Rasulullah sendiri itu pernah ketika pulang dari perang itu dibuatkan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Kemudian setelah diminum itu tidak dihabiskan ya oleh Nabi. Padahal setiap kali minum itu tidak pernah habis, mesti disisakan untuk istrinya. Saat itu dihabiskan, sehingga merasa curiga, merasa tidak enak. Kenapa kok tidak seperti biasanya? Biasanya mesti disisakan untuk saya, kok ini tidak ya. Akhirnya setelah dicoba ternyata minuman itu tidak manis, tapi asin ya, karena salah menaruh gula ya. Jadi
Ketika ditanya, kenapa Rasul? Minumannya enak sekali, segar sekali itu ya. Jadi itu mengatakan tidak sebenarnya. Tapi untuk menyenangkan hati istrinya, kalau dia jujur justru kecewa ya. Ya ini bisa dikembangkan, pokoknya apa ya yang kira-kira bisa menyenangkan istri walaupun itu tidak terjadi, itu untuk liirdhoi zaujati, untuk supaya istrinya itu ridho, senang gitu ya, itu enggak apa-apa walaupun tidak jujur itu ya. Famubahun, maka diperbolehkan, famubahun maka wenang. Walau sa'alahus sultan, dan andai seorang penguasa bertanya kepada seseorang anfahishatin, saking keelean, saking perbuatan lacut, waqa'at kang tumi minhu, saking wong sirron krono rahasia. Umpama ada seorang penguasa ya, pejabat yang tanya kepada seseorang tentang kejelekan, padahal kejelekan yang dilakukan itu samar, tidak ada yang tahu. Allah menjaganya ya, wis gak ono sing ngerti, rahasia, kecuali ndak satu orang pun ndak tahulah. Kemudian penguasa ini bertanya tentang kejelekan yang dilakukan oleh orang ini, padahal ndak ada yang tahu. Kazina koyok zina, au syurbi khomrin utawa ngombe khomer. Kamu melakukan perzinahan, ndak ada yang tahu. Ini ndak boleh mengatakan iya, harus mengatakan tidak ya. Au syurbi khomrin, atau minum khomer ya. Jadi dia pernah minum khomer, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, ini berarti kan Allah menyelamatkan dia. Coba kalau Allah itu membuka aib kita, kita itu malu. Kita ini ditutup oleh Allah, aib kita itu ditutup oleh Allah. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kejelekan yang kita lakukan itu tidak boleh, sebab Allah sudah menutup kita. Kalau dibuka oleh Allah, kita tidak punya harga diri, kita itu malu. Lah, karena tidak ada yang tahu ya, ini tidak boleh mengatakan iya, karena itu adalah kemuliaan kita ya. Falahu mongko kedue man ayyak tiba ing yen to goro sapa man, wa yaqul lan ngomong sapa man, ma fa'altu dzalika, aku gak nglakoni iku, saya tidak melakukan itu ya. Saya tidak pernah minum minuman keras, saya tidak pernah zina. Harus mengatakan seperti itu, karena ini bagian dari kemuliaan ya, martabat seseorang, dan tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi ketika Allah membuka itu, subhanallah, betapa banyak ya kejadian-kejadian yang sudah sekian puluh tahun, 10 tahun yang lalu dia pernah membunuh orang. Loh, ini loh cerita sendiri ya. Jadi orangnya itu ngomong dewe, biyen aku sing maniku, sing mateni iku, padahal sudah dijaga, sudah dirahasiakan, tidak ada yang tahu sama sekali. Gusti Allah itu buka, akan terbongkar ya. Karena itu sesuatu yang sudah terjadi, kejelekan yang sudah terjadi, wong seseorang itu kan tidak selamanya sama ya. Jadi kadang-kadang berubah. Dulu memang seperti itu, sekarang sudah baik, sekarang sudah tobat, sudah tidak pernah minum minuman keras lagi, sudah tidak pernah melakukan zina lagi, sudah tidak pernah mencuri lagi lah. Ketika sudah baik seperti ini, tidak boleh kejelekan yang lama itu diungkap itu ya, diceritakan kepada orang lain. Bahkan ketika ada orang yang bertanya pun tidak boleh jujur, harus ngomong yang dusta. Saya tidak pernah zina, saya tidak pernah minum minuman keras ya, karena memang sudah berubah ya. Jadi itu diperbolehkan karena untuk menjaga privasi, untuk menjaga kemuliaan, kehormatan kita sebagai seorang mukmin ya. Walahu lan iku kedue man ayyung kira ing yen to ingkar aidon hale maneh sirra akhihi ing rahasiae koncone, termasuk yang terjadi kepada saudara kita. Kita tahu dulu dia itu memang jelek, dia itu pemabuk, dia itu penjudi, dia itu bahkan ngerampok ya. Jadi menjadi pimpinan kejahatan, pimpinannya rampok. Kita tahu ketika ada orang yang tanya tentang kejelekan, meneliti tentang orang itu, kita tidak boleh menceritakan tentang kejelekannya. Kita harus menjaga privasinya. Kita harus mengatakan tidak tahu, padahal kita tahu. Ya, untuk menjaga kehormatan seseorang,
untuk menjaga privasi seseorang, untuk menjaga kemuliaan seseorang. Jadi kita tidak boleh jujur. Kita harus mengatakan tidak tahu itu ya. Jadi seperti itu hadirin. Jadi kewajiban kita menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan orang lain. Kita tidak boleh membuka aib padahal itu sudah terjadi sekian lama. Tidak boleh dibuka. Dan memang seseorang itu mesti berubah ya, gak podo mulai biyen sampai saiki podo, tidak seperti itu. Kecuali kalau memang orangnya itu jelek ya, dan memang sampai sekarang pun jelek, dan kalau tidak diceritakan itu akan berakibat merugikan orang lain, berdampak kepada orang lain, maka harus dikatakan untuk menyelamatkan orang lain. Hati-hati loh yo, sampai ambil wong iki. Orang ini bahaya, orang ini biasanya seperti ini, orang ini biasanya seperti ini. Itu tidak apa-apa untuk menyelamatkan orang lain yang supaya tidak terzolimi, supaya tidak dirugikan. Karena memang sudah jelas kejelekannya, kabeh wis ngerti keeleane. Lah kalau tidak diceritakan akan berdampak untuk merugikan orang lain. Tapi kalau orangnya itu sudah tidak seperti itu, wis sudah wong apik ya, sudah berubah, sifatnya sudah berubah, perilakunya sudah berubah. Gak koyok biyen, kita harus melindungi, kita harus menghormati, kita harus menjaga privasinya, kita harus menjaga kehormatannya. Sehingga kejadian-kejadian yang dulu itu jangan diceritakan kembali. Walaupun untuk diri kita sendiri juga begitu, jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Wahai tujazal kadzibu fahuwa yushtaratu tawriyah. Ketika diperbolehkan dusta, ketika ngomong goro iku oleh, maka disyaratkan untuk menutupi ya. Jadi untuk menutupi kejelekannya, ojo sampai diceritakno. Wa yajuzu mutlaqon, dan yajuzu mutlaqon, atau tauriyah menutup itu diperbolehkan secara mutlak. Wis pokoknya ojo sampai dibuka, aib ojo sampai dibuka. Ini jadi harus seperti itu. Hadirin rahimakumullah, jadi inilah yang disampaikan oleh para ulama tentang jadi kebohongan ya. Jadi tidak setiap kebohongan itu dilarang, tapi terkadang boleh, dan bahkan kebohongan itu menjadi keharusan. Wa qala lan ngendika sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu an, wal ahsan lan kang luwi api ayyuriya wa hiya ayyut laqalafdhan wa huwa dhahirun fi ma'nan wa huwa yuridu ma'nan akhar. Imam Ghazali itu mengatakan yang baik ya, ketika seseorang itu dusta maka dia harus ketika mengucapkan itu di dalam hatinya itu dia bermaksud yang lain. Jadi mulutnya mengatakan ya, tapi hatinya itu mengatakan tidak, itu loh maksudnya. Jadi itu Imam Ghazali, ketika seseorang itu memang diperbolehkan untuk dusta ya, boleh dusta itu karena keterangan yang tadi itu. Yang baik kata Imam Ghazali adalah ketika mengucapkan lafdzon secara lahiriah dia mengatakan sesuatu, tapi di dalam hatinya itu yuridu ma'nan akhar, dia itu menghendaki arti yang lain. Jadi umpama ditanyai tentang seseorang ya, dia mencari seseorang karena ingin diambil hartanya atau akan disiksa atau akan diancam ya. Kemudian dia mengatakan tidak tahu ya, tidak tahu itu di dalam hatinya tidak tahu tentang apa yang diinginkan hatinya, bukan kaitannya dengan orang yang dicari itu, maksudnya seperti itu. Umpama aku gak ngerti rek sampean rene, di dalam hatinya tidak diomongkan itu loh ya, atau saya tidak tahu tetangga saya kemana, jadi di dalam hatinya itu dia bermaksud yang lain yang tidak sama dengan ucapannya itu loh ya. Yatanawaluhu dzalikal lafdh, yang dimaksudkan dengan lafaz yang diucapkan itu. Kama koyok keterangan qala kang dawuh sapa An-Nakhai, Imam Nakhai, idza balagha tatkalane nyampekno, idza balagha tatkalane
tumeka ya sampai insanan ing menungso angka saking sira apa syai'un suwiji-wiji kul tahu kang ngucap sapa sira ya fakul Allahu ya'lam ma fa'altu maka katakan Allah yang lebih tahu tentang apa yang saya lakukan ya. Jadi dikembalikan kepada Allah ya. Itu seperti itu yang disampaikan oleh Imam Nakhai. Jadi ketika sesuatu itu sampai kepada seseorang ya yang kita ucapkan ya, kemudian kita mengatakan Allahu ya'lamu ma fa'altu bihi. Jadi Allah yang lebih tahu tentang apa yang telah saya lakukan. Tidak ada yang tahu, Allah yang lebih tahu ya. Min syai'in yafhamus sami'u an-nafi wa maqsuduhu bima annaha bima'na alladhi huwa mubahun in da'at ilaihi hajatun wa illa fa makruhun ya. Jadi ketika yang diinginkan itu bisa terjadi dengan itu ya. Ada hajat, ada sesuatu yang diinginkan yang terjadi dengan mengatakan itu dan di dalam hatinya itu ada tujuan mengatakan yang lain ya, tidak membenarkan tentang ucapannya. Dan itu diperbolehkan gitu. Terus hadirin inilah mungkin dari kitab ini yang disampaikan oleh para ulama bahwa jadi kebohongan itu tidak selamanya itu tidak boleh, tapi terkadang boleh, bahkan terkadang wajib. Jadi untuk keselamatan seseorang, untuk amanah yang diberikan kepada seseorang yang itu akan terjaga. Terus inilah hadirin pengajian kita di pagi hari ini tentang akhir dari bahasan tentang dusta, dan untuk materi berikutnya adalah tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin seperti biasa mungkin di pertemuan akhir untuk materi dusta ini ada yang ingin tanya, dipersilahkan menawi wonten.